Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata. Apa itu aplikasi pengolah kata atau word processor? Nah, aplikasi pengolah kata secara umum adalah aplikasi untuk pengolah kata yang memiliki definisi sebagai perangkat lunak yang berperan mengolah dokumen, seperti membuat, mengedit, sampai mencetak dokumen. Biasanya orang yang menggunakan aplikasi untuk membuat laporan, menulis brosur, mengetik artikel, dan lain-lain. Mana berikutnya next? Ini. Nah, ini contoh aplikasi pengolah kata. Ada Microsoft Office Word, Open Office Writer, Word Perfect, Lotus Word, ada WordPad, ada Notepad, ada Google Doc. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah Microsoft Office Word. Nah, versinya yaitu Microsoft Office Word 2007 ya. Nanti yang akan kita gunakan Microsoft Office Word 2007. Kalau di atas 2007 boleh ya. Tidak jadi masalah, paling beda penempatan posisinya aja. Kalau di atas 2007 itu ada menu filenya, kalau di 2007 itu tidak ada menu filenya. Berikutnya, manfaatnya ini bisa membuat laporan sebuah dokumen, bisa mengedit teksnya, bisa dirata pinggir, tengah, kanan, kiri, bisa dicetak, bisa di copy paste, tulisannya bisa di save, dokumen juga bisa di save, lalu penulisannya berupa digital, bisa dikasih garis, bingkai, dan hiasan dan lain sebagainya ya. Jadi nanti bisa dihias-hias ya. Yang jelas itu bisa meng-save tenaga kita ya. Itu tentang manfaat, lalu contoh aplikasi, lalu pengertian. Jadi kalian kalau mau mengetik dokumen, alangkah lebih baiknya menggunakan aplikasi pengolah kata, yaitu word processor. Salah satunya adalah Microsoft Office Word yang nanti akan kita gunakan. Baik, kita masuk ke sini. Nah, ini tampilan Microsoft Office Word 2007 ya. Ini Bapak close dulu biar kalian nanti paham dulu. Bapak minimize dulu. Minimize, oke. Nah ini gambar ikonnya Bapak udah taruh di desktop. Ini Microsoft Office Word 2007. Ini caranya kalian bisa klik kanan, pilih open atau pilih double klik. Double klik itu klik sebelah kiri ya, yang cepat. Nah, 2 kali kliknya ya. Nah, ini sudah terbuka. Ini tampilan Microsoft Office Word 2007. Oke, di sini ada beberapa menu: Home, Insert, Page Layout, Preferences, Mailing, Review, dan View ya. Tapi tidak semua menu-menu yang ada di sini kita gunakan. Nanti tergantung kebutuhan apa yang kita mau buat seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat contoh teksnya seperti ini. Maaf, ini Bapak close dulu ya. Nah, ini kaitannya dengan format teks ya. Nanti Bapak akan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama. Nah, ini kita close dulu. Mana? Kita buat dokumen satu dulu. Oke. Ini banyak dokumen yang terbuka tadi ya. Nah, ini. Yang pertama kita akan coba di menu home ya. Yang pertama kita buatkan dulu satu teks. Contoh umpamanya kita hurufnya besar, teknologi informasi dan komunikasi ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini standarnya seperti ini, standar awalnya. Nah, Pak, bagaimana cara untuk merubah jenis tulisannya dulu? Nah, ini untuk merubah jenis tulisannya ada di menu home ya. Caranya kalian blok dulu, caranya begini, di blok itu set begini. Nah, ini artinya teksnya sudah di blok. Kalau kalian ingin mengganti tulisan, kalian pilih menu home lalu pilih font ya. Atau bisa menekan tombol Ctrl, tahan, lalu tekan tombol Shift, lalu F ya. Ctrl, Shift, lalu tombol F. Oke, ini jenis tulisannya banyak. Coba Bapak contoh, biasanya yang resmi ini tulisannya Times New Roman. Oke, Times New Roman. Nah, ini ya.
ukuran tulisannya 11. Pak, kalau untuk memperbesar ukurannya tulisannya gimana Pak? Oke, kita copy aja ya. Ini copy ini atau menggandakan ya, supaya nanti kelihatan perbedaannya. Oke, kita coba copy digandakan. Copy itu ada di menu sini. Nih. Copy atau dengan menekan tombol Ctrl C ya. Ctrl C ini shortcut keyboard. Jadi kalian tidak perlu menggunakan mouse atau bisa menggunakan tombol keyboard yaitu Ctrl C. Bapak tekan icon copy, lalu Bapak enter. Enter ada di keyboard ya, enter 1 kali. Nah ini, lalu Ctrl P. Nah, ini Bapak punya 2 dokumen ya, 2 teks. Satu yang ini udah digandakan. Nah ini yang kedap-kedip namanya kursor ya. Ini perintah untuk pengetikan. Jadi kalau di laptop kamu nggak ada kursornya, Bapak jamin nggak bisa ngetik ya. Jadi usahakan kursornya kedap-kedip. Oke, ini yang pertama adalah cara merubah ukurannya. Oke, kita blok seperti tadi, blok. Lalu nah ini. Di sini ada namanya font size. Nah, ini adalah untuk mengganti ukuran tulisan ya. Oke, atau teks. Oke, Bapak coba umpamanya segini lah. Wah, ya. Ini 22 ya. Tuh. Tulisannya jadi besar. Oke, Bapak blok lagi. Di copy lagi lah. Ctrl C ya. Atau bisa tekan tombol copy. Copy. Bapak enter, Bapak kontrol. Nah, paste ini untuk menempatkan hasilnya ya. Pak, untuk menempatkan hasilnya kalian tinggal klik tombol paste atau Ctrl P ya. Nah, ini sudah. Nah, di sisi bawahnya ada icon bold. Ini adalah fungsinya untuk menebalkan huruf. Kita coba bold di blok dulu. Nah, atau Ctrl B, kita coba tebalkan bold. Tulisannya jadi tebal ya. Tulisannya menjadi tebal. Berikutnya, Bapak enter lagi. Bapak pilih lagi yang tadi ya. Nah, berikutnya di sini ada italic. Nah, italic ini fungsinya adalah untuk memiringkan teks ya. Caranya sama, kita blok, lalu klik italic atau Ctrl I. Bapak coba gunakan shortcut keyboard Ctrl I. Tuh, jadi tulisannya miring. Kalau dikembalikan lagi gimana? Diklik saja lagi. Nah, tuh. Berikutnya, lalu di enter. Nah, sekarang ada U. Nah, ini adalah underline. Underline ini fungsinya untuk menggaris bawah ya. Contoh tadi teks yang tadi Bapak. Ini. Sekarang Bapak coba di blok. Lalu pilih Ctrl U. Nah, ini adalah untuk menggaris bawahi. Nah, ini garis bawahnya bisa 2 ya. Contoh kayak begini nih. Oke, Bapak kasih contoh lagi. Enter. Bapak enter. Lalu blok. Nah, ini kita teksnya pilih yang 2 ya. Jadi nanti bisa variasinya seperti ini. Berikutnya. Lalu ada yang namanya strike through. Nah, ini untuk menggaris tengah teks ya. Contohnya begini. Ctrl T Bapak. Ini contohnya begini. Set block lalu pilih ini. Ini namanya strike untuk menggambar garis di tengah-tengah teks yang middle tuh. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi umpamanya ada efek salah gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Berikutnya Bapak enter lagi. Lalu di sini ada X kuadrat kayak O2 lah ya. Contoh biasanya digunakan di IPA ya. Ini namanya subscript. Ini contohnya begini. Biasanya digunakan di matematika IPA ya. Contoh Bapak umpamanya X2. Kalian nulisnya seperti ini ya. Ini tadi ada garisnya, kita hilangkan dulu. Nah, Pak, bagaimana cara penulisan seperti ini? Ini bukan ininya dikecilin ya, bukan. Salah kalau begini. Tapi yang betul adalah di blok. Nah, kalian gunakan umpamanya subscript seperti itu. Kalau mau menormalkan lagi, tinggal normalin. Berikutnya, atau Bapak bikin lagi contoh ini
O2 oksigen gitu. O2 oksigen. Kalau ini bikin kita X kuadrat. Nah, X kuadrat kita menggunakan satunya. Namanya adalah superscript di atas. Kalau yang ini menggunakan subscript, kalau yang ini menggunakan superscript. Oh, ini format teks dulu ya. Berikutnya. Nah, ini kita belum nanti nyeting-nyeting, ini pengenalan teks dulu ya. Berikutnya adalah ini ada yang namanya center case, lower case, upper case, capital A. Contohnya begini, Bapak punya ini, copy dulu deh. Ini Bapak blok, Bapak copy ya. Nah, ini Ctrl P. Nah, umpamanya teks ini kalian pengen rubah tulisannya menjadi huruf kecil semua. Namanya menggunakan lower case. Coba Bapak kecil semua ya, namanya lower case. Jadi nanti tulisannya otomatis menjadi kecil semua. Pak, kalau umpamanya hurufnya menjadi besar semua, gimana? Ini yang menggunakan namanya upper case. Nah, oke, ini menggunakan upper case. Jadi kalau tadi kecil semua. Bapak pilih lagi ya. Pak, ini menggunakan capital H word gimana Pak? Nah, ini huruf pertamanya besar. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalian tidak usah menghapus gini ya, di backspace gitu. Backspace ini fungsi untuk menghapus tag dari kanan ke kiri ya. Ini salah kalau begini. Jadi kalian cukup mengcopy ini lalu dirubah formatnya menggunakan capital H ya, kalau memang huruf pertamanya bagus. Jadi kalian bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga gitu. Itu fungsinya H. Nah, ini sudah berapa materi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Pak, bagaimana kalau untuk warna kan? Pak, warna contoh Bapak pengen mewarnai ya. Berarti nah, Bapak blok, lalu Bapak pilih warna nih. Ini namanya font color untuk warna. Nah, ini untuk pewarnaan Bapak coba warna biru lah. Merah deh, merah. Biar jelas. Oke, merah. Nah, ini fungsi dari menu home dan ada di sini. Nah, ini untuk copy. Sekarang ada cut. Cut ini fungsinya adalah untuk memindahkan. Contoh Bapak dari sini ya. Ini Bapak mau cut. Cut ini untuk memindahkan teks ya. Coba Bapak cut. Lalu Bapak taruh di sini. Lalu di paste. Ya. Paste ini untuk menempatkan hasil cut. Ini fungsi cut ini memindahkan ya. Kalau tadi copy itu menggandakan, kalau cut itu adalah untuk memindahkan. Ya, paham ya sampai di sini ya. Bapak Ctrl Z nah. Kok tidak berubah? Oh, lagi rolling dulu ini. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini fungsi tag. Kalian save dulu saja, kalian save. Caranya dari Office button, lalu pilih Save As. Nah, ini Save As cara menyimpan dokumen ya. Ini dokumennya belum pernah disimpan. Oke, kita kasih nama dulu, umpamanya simpan di mana ya? Dokumen aja deh. Dokumen kita umpamanya menu home. Menu home ada format teks. Ya. Teksnya banyak sebetulnya, cuma kita nanti sesuai kebutuhan aja. Oke, Bapak save dulu. Nah, ini save. Oke. Ini udah di save ya. Nanti namanya berubah. Tuh, menu home format teks. Nah, ini berarti baru sampai sini ya. Berikutnya, ya. Sebelum pengetikan, alangkah baiknya kalian sebelum mengetik atau membuat dokumen, kalian atur dulu page layout. Page layout itu adalah untuk mengatur ukuran kertas. Jadi kalian sebelum ngetik, kita mau pakai kertas apa nih? Pakai kertas A4 atau legal. A4 itu ukurannya agak pendek ya. Jadi kalian kalau ke tempat fotokopian bisa minta A4. A4 itu biasanya ukurannya agak pendek. Ada lagi ukurannya F4 itu agak panjang. Jadi usahakan sebelum mengetik sebuah dokumen, kalian atur dulu jenis kertasnya. Oke, Bapak masuk ke dokumen baru ya. Dokumen baru, Bapak pilih new ya. Oke, new.
Nah, ini beli dokumen lalu create. Nah, ini udah dokumen baru. Bapak punya dokumen baru belum disimpan. Nah, ini namanya page layout ada di sini. Misalkan sebelum mengetik kita atur dulu page layoutnya. Ini ada menu margin dari sini ya. Nah, tapi Bapak biasa menggunakan dari sini. Arahkan mouse-nya ke sini. Lalu diklik. Nah, ini margin. Top ini adalah batas pengetikan kerja. Jadi ngetiknya kalian tidak sampai sini ya. Ngetiknya adalah sampai sini nih. Ada yang garis titik-titik ini namanya text boundaries ya. Jadi tidak sampai mentok sampai sini ya. Nah, ini topnya kita coba 3 cm. Biasanya standar pengetikan itu 3 cm. Oke, kita buat 3 cm left, batas sebelah kiri. Ini kita 3 cm juga, lalu bottom juga ini 3 cm, lalu right juga kita 3 cm. Jadi batas pengetikan kita ke atas 3 cm, ke bawah 3 cm, ke kiri 3 cm, ke kanan 3 cm. Nah, di bawah sini ada yang namanya orientasi ya. Orientasi kertas itu ada yang namanya potret. Nah, ini ada yang berdiri tegak. Jadi dari atas ke bawah. Ada yang namanya landscape. Ini kertasnya mendatar bukan miring ya, mendatar. Dari kanan ke kiri biasanya kalian menemukan ini. Sebetulnya ini tidak harus potret atau landscape ya, tapi sesuai kebutuhan. Nanti kita mau ngetiknya model kertasnya seperti apa ya. Oke, biasanya Bapak coba potret dulu. Oke. Nah, ini ukuran kertasnya seperti ini. Nah, coba umpamanya tadi yang dokumen tadi, oh bukan yang ini ya. Nah, ini kita atur yang ini ukuran kertasnya. Ini 3 cm. Topnya, lalu leftnya juga 3 cm, lalu bawahnya juga bottomnya 3 cm, rightnya 3 cm. Nah, ini ada yang kelewat nih, paper. Nah, papernya Bapak gunakan A4. A4 ini agak pendek ya, kita A4 oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau sudah diatur seperti ini. Jadi usahakan sebelum melakukan pengetikan, alangkah baiknya kalian diatur dulu marginnya, kertasnya yang akan kita gunakan apa. Jadi nanti ketika mengetik tidak banyak perubahannya ya. Jangan sampai udah ngetik banyak, wah berubah. Nah, kayak seperti ini kan kita dikiranya sudah pas. Ternyata kalau sudah diatur berubah seperti itu. Oke, kita back ke normal aja ya. Itu. Jadi ini adalah fungsi dari page layout. Ini nggak Bapak setting ya. Settingannya ya masih tadi bawaannya menggunakan ini. Nah, ini pertemuan hari ini kita sudah membahas menu home, ada font, ada font size, ada bold, italic, underline, strike through, ada subscript, superscript, ada change case, ya. Lalu ada font color, lalu ada page layout, ada margin, batas atas, batas kiri, batas bawah, kanan, lalu orientasi kertas, ada potret, ada landscape, lalu ada paper ya. Paper biasanya ada A4 dan M4 biasanya itu yang ada di standar pengetikan seperti itu ya. Nah, nanti tugas kalian silakan buat satu-satu format yang seperti ini ya. Nah, sampai seperti ini. Nanti di dokumen Word-nya buat seperti ini. Ada contoh, ini normalnya, ini sudah di hurufnya besar, ini udah di bold, ini udah di italic, ini udah di underline, ini underline-nya ada 2, lalu ini strike through, ini ada subscript, superscript, ini ada apa namanya? Apa nih? Oh, ini tulisannya besar semua ya. Oh, kita ganti aja deh. Tulisannya jadi kecil semua. Yang ini ada capital H word, lalu di sini ada font color. Oke, Bapak set. Jadi tugasnya kalian di rumah silakan membuat contoh format teks seperti ini. Nanti kirim ke link yang nanti akan Bapak bagikan ya. Itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.